Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Iwan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Rusia, Mongolia, dan Aljazair. Sini kami ingin mempresentasikan terkait international business dari 3 negara antara Rusia, Mongolia, dan Aljazair. Perkenalkan, saya Salsa Dirananta dan di sini ada rekan saya Aziza Idris Kurniawan dan Alberta Natania. Mongolia adalah negara yang terletak di Asia Timur dengan berbatasan dengan Cina Selatan dan Rusia di utara. Mongolia adalah republik semi-presidensial kesatuan dengan pemerintah konstitusional. Ibu kota Mongolia adalah Ulaanbaatar. Mongolia memiliki sejarah yang unik termasuk kerajaan yang kuat di bawah Genghis Khan pada abad ke-13. Negara ini memiliki populasi sekitar 3 juta orang. Mongolia dikenal dengan landscape yang luas, termasuk Gurun Gobi di selatan dan pegunungan di barat dan utara. Bahasa resmi Mongolia adalah bahasa Mongolia yang ditulis dalam alfabet Cyrillic. Agama dominan di Mongolia adalah Buddhisme Tibet. Mongolia adalah negara terbesar ke-19 di dunia dengan luas 1,6 juta kilometer persegi. Ulaanbaatar adalah ibu kota terdingin di dunia dengan suhu rata-rata minus 1,3 derajat Celcius. Mongolia dikenal dengan budaya nomadennya dan kawanan ternak yang sangat banyak termasuk kuda, yak, dan unta. Bisnis internasional di Mongolia dapat mencakup berbagai sektor yang meliputi pertambangan, energi pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Mongolia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal tambang mineral seperti tembaga, emas, batubara, dan uranium. Selanjutnya, Federasi Rusia. Rusia yang terletak di benua Eropa Timur adalah negara terbesar di dunia dari segi wilayah geografis. Rusia yang beribu kota Moskow ini memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia. Rusia kaya akan sumber daya alam, terutama minyak, gas alam, dan logam. Rusia juga merupakan produsen dan eksportir utama komoditas seperti minyak mentah, gas alam, batu bara, dan biji besi. Rusia adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang pemilihannya dilakukan setiap 6 tahun. Selanjutnya adalah Aljazair. Bisnis internasional di negara Aljazair menghadirkan potensi yang besar dengan ekonomi yang berkembang dan juga beragam sumber daya alam di sana. Aljazair adalah produsen minyak dan gas alam terkemuka di dunia, sehingga menawarkan peluang investasi yang menjanjikan di sektor energi. Selain itu, Aljazair juga memiliki sektor pertanian yang kuat untuk menjadi penghasilan utama, yaitu seperti biji-bijian dan juga produk makanan. Namun, dalam melakukan bisnis internasional di Aljazair, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti birokrasi yang kompleks dan juga kebutuhan untuk memahami budaya dan adat istiadat bisnis yang berbeda. Selanjutnya ada kerjasama internasional antar negara Mongolia dan Rusia. International Business Mongolia dan Rusia pada tahun 2021, Mongolia mengekspor 114 dolar juta ke Rusia. Produk utama yang diekspor Mongolia ke Rusia adalah biji logam mulia, feldspar, dan kniksok, dan hosieri. Selama 25 tahun terakhir, ekspor Mongolia ke Rusia telah menurun pada tingkat tahunan sebesar 3,33% dari 264 juta dolar per tahun. Pada tahun 1998 menjadi 114 dolar juta pada tahun 2021. Sementara sebaliknya pada tahun 2021, Rusia mengekspor sebesar 1,81 miliar dolar ke Mongolia. Produk utamanya itu refined petroleum, batangan besi mentah, dan gandum. Selama 25 tahun terakhir, ekspor Rusia ke Mongolia telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 8,84% dari 218 juta dolar pada tahun 1996 menjadi 1,81 miliar pada tahun 2021. Hubungan bisnis perdagangan antara Mongolia dan Rusia memiliki sejarah yang panjang dan berkembang. Mongolia merupakan tetangga Rusia di wilayah Asia Tengah dan kedua negara memiliki hubungan yang erat secara politik, ekonomi, dan budaya.
beberapa aspek yang relevan dengan hubungan bisnis perdagangan antara Rusia dan Mongolia. Yang pertama adalah perdagangan bilateral. Mereka memiliki hubungan perdagangan yang signifikan antara kedua negara, melibatkan berbagai sektor termasuk energi, transportasi, pertanian, industri, dan sektor keuangan. Produk utama yang diekspor meliputi komoditas daging, sutra, barang tambang, dan barang tani. Kerjasama Rusia dan Mongolia dalam sektor energi dan pertambangan melibatkan investasi Rusia di Mongolia pada proyek-proyek terkait. Yang pertama pada sektor tambang, perusahaan-perusahaan Rusia terlibat dalam proyek tambang batu bara dan tambang tembaga di Mongolia. Yang kedua, pipa gas alam, pembangunan saluran pipa gas alam yang menghubungkan kedua negara. Dengan pembangunan ini bertujuan untuk memfasilitasi ekspor gas alam Rusia ke Mongolia dan mengamankan pasokan gas alam Mongolia dari Rusia. Saluran pipa ini akan membantu mengatasi kebutuhan energi Mongolia dan memperkuat hubungan bilateral dalam hal energi. Contoh perusahaan tambang Rusia yang telah berinvestasi dalam penambangan batu bara di Mongolia itu ada Erdenes Tavantolgoy. Perusahaan ini adalah perusahaan patungan antara Erdenes Mongol LLC, perusahaan pertambangan negara Mongolia, dan perusahaan Rusia yaitu Rostec Corporation dan Pendes Sonombek. Erdenes Tavantolgoy memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara Tavantolgoy, salah satu cadangan batu bara terbesar di dunia. Mongolia melakukan ekspor beberapa produk ke Rusia termasuk daging sutra, barang tambang, dan barang tani. Mongolia Rusia dalam segi infrastruktur dan transportasi, Mongolia merupakan bagian penting dari rencana pengembangan infrastruktur di Asia Tengah, termasuk rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Mongolia dan Rusia, serta negara-negara yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Pariwisata dan budaya, selain hubungan bisnis, wisata dan budaya yang menjadi faktor penting dalam hubungan antara Rusia dan Mongolia. Jadi banyak wisatawan yang Rusia yang mengunjungi Mongolia setiap tahunnya yang tertarik dengan keindahan alam, kebudayaan, dan warisan sejarah Mongolia. Kerjasama ekonomi regional, Rusia dan Mongolia juga terlibat dalam kerjasama ekonomi regional melalui organisasi seperti Organisasi Kerjasama Shanghai. Ini salah satu bentuk tempat pariwisata yang sering dikunjungi Rusia dalam mendukung bisnis internasionalnya dengan Mongolia, yaitu patung Genghis Khan Statue Complex. Terletak di dekat ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, kompleks ini menampilkan patung raksasa Genghis Khan yang merupakan simbol sejarah dan kebanggaan Mongolia. Tempat ini merupakan daya tarik wisata yang penting dan menggambarkan warisan budaya Mongolia. Kebijakan ekspor dan impor antara Mongolia dan Rusia, yang pertama ada perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral ini menjadi hubungan perdagangan yang dapat mempengaruhi kebijakan ekspor dan impor antara kedua negara. Perjanjian ini mencakup ketentuan terkait tarif, lakon preferensial, dan fasilitas prosedur perdagangan. Yang kedua, bea cukai dan dokumentasi, di mana ekspor dari Mongolia ke Rusia memerlukan kepatuhan terhadap peraturan bea cukai dan pengajuan dokumen yang sesuai. Yang ketiga, tarif dan bea. Tarif dapat bervariasi berdasarkan jenis barang yang diekspor. Yang keempat, pembatasan dan regulasi ekspor. Beberapa barang mungkin tunduk pada pembatasan ekspor atau memerlukan izin. Yang kelima, ada fasilitas perdagangan. Mongolia maupun Rusia memiliki langkah-langkah fasilitas perdagangan untuk menyederhanakan dan memperlancar ekspor impornya. Prosedur pembayaran Mongolia dan Rusia dalam perdagangan internasional ada 4, yaitu transfer bank, letter of credit, pembayaran tunai, dan penggunaan pihak ketiga. Terus mitra perdagangan utama Mongolia yang pertama ada Tiongkok, yang kedua ada Rusia, yang ketiga ada Korea Selatan, yang keempat ada Jepang, dan yang kelima ada Amerika Serikat. Selanjutnya, untuk perdagangan internasional antara Rusia dan Aljazair, hubungan internasional antara negara Rusia dengan Aljazair semakin meningkat, terbukti dengan kunjungan yang dilakukan oleh Direktur Layanan Federal Kerjasama Teknik Militer Rusia, yaitu Dmitry Kogev pada
10 November 2022. Yang disambut oleh Kepala Staf Markas Besar Tentara Nasional Rakyat Aljazair, yaitu Said Chenggriha. Perkunjungan ini mempererat hubungan kedua angkatan bersenjata karena bermuara pada peningkatan anggaran militer Aljazair sebesar 23 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun 2023. Pada kesempatan ini juga, Rusia menawarkan penjualan senjata untuk memanfaatkan peningkatan anggaran militer Aljazair. Hasil penjualan senjata itu diyakini digunakan Moskow untuk membiayai dan mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Next. Lanjut. Selain pertemuan tersebut, pada November 2021, kedua negara mengadakan pelatihan militer bersama di Ossetia Selatan, di mana kontingen Aljazair telah mengambil bagian. Kemudian pada September 2022, satu unit terdiri dari 100 prajurit ANP berpartisipasi dalam pelatihan Vostok 2022 yang diadakan di Rusia Timur Jauh. Sementara itu, latihan militer Angkatan Laut juga telah dilaksanakan secara rutin antara kedua pasukan dalam 2 tahun terakhir. Untuk dari kerjasama ekonomi, dari perdagangannya, Rusia dan Aljazair memiliki volume perdagangan yang cukup besar. Produk ekspor utama Aljazair ke Rusia meliputi minyak dan gas alam, bahan kimia, dan produk pertanian. Rusia di sisi lain mengimpor produk-produk seperti mesin, peralatan pertanian, dan kendaraan bermotor dari Aljazair. Untuk energinya, produk ekspor utama Aljazair ke Rusia meliputi minyak dan gas alam, bahan kimia, dan pertanian ke Rusia. Di sisi lain, Aljazair mengimpor produk seperti mesin, peralatan pertanian, dan untuk investasi, Rusia telah melakukan investasi dalam beberapa sektor kunci di Aljazair, termasuk energi, infrastruktur, dan industri manufaktur. Untuk dari segi pendidikan dan pelatihannya, mereka melakukan kerjasama dengan universitas dan institusi pendidikan di Aljazair dan Rusia telah menjalin kerjasama untuk pertukaran pelajar, penelitian bersama, dan pengembangan kurikulum. Program beasiswa juga telah disediakan bagi mahasiswa Aljazair yang ingin melanjutkan studi di universitas-universitas Rusia. Untuk kerjasama budaya dan sosialnya, pertukaran budaya seperti festival film, festival musik, dan pertunjukan seni telah dilakukan antara Aljazair dan Rusia untuk memperkuat pemahaman budaya di antara kedua negara. Kedua negara juga telah melakukan kerjasama dalam hal perlindungan warisan budaya dan pelestarian situs-situs bersejarah. Untuk prosedur pembayarannya ada 4, yaitu transfer bank, letter of credit, dokumen against payment, dan dokumen against acceptance. Selanjutnya adalah international business yang dilakukan oleh Aljazair dan Mongolia. Mongolia menjalin hubungan dengan Aljazair, yaitu hubungan diplomatik pada tanggal 25 Juni 1961, yang menjadi negara Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Mongolia. Mongolia terlibat dengan Aljazair dalam bidang diplomatiknya, penegakan hukum, ekonomi, dan juga keamanannya. Keterlibatan antara Aljazair dan juga Mongolia memiliki 3 tujuan utama, yaitu pertama memperluas kerjasama keamanan dan militer, meningkatkan interaksi ekonomi dan komersial, dan juga mendukung upaya Aljazair untuk mempromosikan stabilitas dan keamanan di regionalnya. Next. Kemudian, hubungan diplomatik antara Mongolia dan Aljazair didirikan pada 10 Februari 1962. Sejak saat itu, kedua negara telah melakukan pertukaran diplomatik dan kunjungan untuk memperkuat hubungan serta mengeksplorasi bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. Namun, belum ada perkembangan signifikan atas kerjasama yang luas yang dilaporkan antara kedua negara tersebut. Hubungan perdagangan dan ekonomi antara Mongolia dan Aljazair masih sederhana, dengan volume perdagangan yang terbatas.
Namun telah ada diskusi dan upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, dan juga energi. Potensi adanya kolaborasi di bidang-bidang ini telah diakui, tetapi inisiatif khusus atau pencapaian penting dalam kerjasama ekonomi bilateral tidak banyak dilaporkan. Dalam hal pertukaran budaya dan pendidikan, telah ada beberapa inisiatif untuk mempromosikan saling pengertian dan pertukaran budaya antara Mongolia dan Aljazair. Program pertukaran, acara budaya, dan kerjasama akademis telah dilakukan, meskipun tingkat dan frekuensi kegiatan tersebut mungkin tidak substansial. Selanjutnya, pada tahun 2021, Aljazair mengekspor sekitar 66,9 dolar ribu ke Mongolia. Produk utama yang diekspor dari Aljazair ke Mongolia adalah buah-buahan tropis. Selama 6 tahun terakhir, ekspor Aljazair ke Mongolia telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 197% dari 98 dolar pada tahun 2015 menjadi 66,9 ribu dolar pada tahun 2021. Next. Pada tahun 2017, Mongolia mengekspor 35,8 ribu dolar ke Aljazair. Tidak ada ekspor utama dari Mongolia ke Aljazair pada tahun 2017. Namun selama 22 tahun terakhir, ekspor Mongolia ke Aljazair telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 34,1% dari 6,15 juta dolar pada 1995 menjadi 35,8 juta dolar pada tahun 2017. Produk impor dari ekspor Aljazair ke Mongolia. Produk ekspor Mongolia. Pertama, ada mineral dan logam. Mongolia kaya akan sumber daya alam, termasuk batu bara, tembaga, emas, timah, dan uranium. Produk ini sering diekspor ke negara lain, termasuk Algeria. Kedua, produk pertanian seperti daging, wool, dan produk susu yang mungkin yang diekspor juga ke Aljazair. Kemudian ada produk tekstil. Mongolia terkenal dengan tekstil yang berkualitas seperti pakaian rajut, shawl, dan produk yang berpotensi diekspor ke berbagai negara termasuk Aljazair. Next. Selanjutnya produk impor Mongolia dari Algeria. Pertama ada minyak dan gas. Algeria memiliki sumber daya minyak dan gas alam yang melimpah. Mongolia mengimpor produk-produk ini untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri mereka. Kemudian kedua ada produk kimia. Mongolia mengimpor berbagai produk kimia seperti pupuk, bahan kimia pertanian, atau bahan kimia industri dari Algeria. Kemudian ketiga ada peralatan dan mesin. Algeria menjadi sumber impor peralatan dan mesin untuk Mongolia, seperti mesin pertanian, peralatan berat, atau peralatan industri. Next. Di sini ada beberapa prosedur pembayaran antara Aljazair dan Mongolia. Prosedur pembayaran ini melibatkan metode yang diakui secara internasional seperti surat kredit, transfer bank, dan penagihan dokumen. Penting untuk para eksportir dan importir untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Next. Kemudian kebijakan impor-ekspor policy Aljazair dan Mongolia. Kebijakan impor Mongolia dan Aljazair dapat mencakup persyaratan khusus terkait perizinan, prosedur bea cukai, dan peraturan mengatur impor barang. Hal ini dapat meliputi persyaratan dokumen, sertifikasi, dan inspeksi yang diperlukan sebelum barang dapat masuk ke negara tersebut. Kemudian kedua, kebijakan ekspornya. Kebijakan ekspor Mongolia dan Aljazair berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir sebelum barang dapat diekspor. Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan administratif, penerbitan dokumen ekspor, pengaturan pengiriman, dan persyaratan khusus terkait jenis barang tertentu, seperti barang-barang berharga atau bahan berbahaya. Next. Kemudian polisi selanjutnya ada tarif dan bea cukai. Tentunya tarif dan bea cukai diterapkan pada barang-barang diimpor ke Mongolia dan Aljazair seperti negara-negara lainnya. Keempat ada perjanjian perdagangan, di mana Mongolia dan Aljazair mungkin memiliki perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral yang dapat mempengaruhi kebijakan impor dan ekspor antara keduanya. Next. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.